Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga non-ASN, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan anggota DPR terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Juni Mart Girsang, menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus sudah terrealisasi paling lambat 28 November tahun 2023. Ia menilai bahwa pengangkatan menjadi P3K bagi tenaga honorer ini melalui Kemenpan RB juga harus berlaku bagi semua tenaga honorer, tidak hanya prioritas kepada tenaga honorer guru dan kesehatan saja, akan tetapi ia menilai pengangkatan menjadi P3K ini berlaku bagi seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga honorer guru, kesehatan, dan teknis administrasi. Seluruh honorer itu meliputi tenaga non-ASN yang terdiri atas pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Pengangkatan dan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini menurut Juni Mart Girsang harus sudah terrealisasi paling lambat 28 November tahun 2023 ini. Dia mengatakan bahwa tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu. Legislator yang berasal dari Sumatera Utara itu menekankan bahwa pengangkatan tersebut bersifat otomatis. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer, oleh karena semua honorer memiliki hak yang sama untuk dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ia pun menambahkan bahwa kedepannya akan seusai dilakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, maka para pemerintah daerah atau kepala daerah diharapkan dan dipastikan sudah tidak dapat mengangkat honorer secara sewenang-wenang. Hal ini mengingat jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa setelah ini para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR kepada Menpan RB terkait pengangkatan honorer menjadi P3K ini. Pertama, Komisi 2 DPR RI meminta tidak ada kegiatan atau kebijakan pemutusan hubungan kerja secara massal kepada seluruh tenaga honorer. Yang kedua, tidak ada pengurangan honor tenaga honorer yang diterima saat ini. Dan yang ketiga adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan masalah tenaga honorer perlu menghindari adanya pembengkakan anggaran, baik itu anggaran pemerintah pusat maupun dengan anggaran pemerintah daerah. Serta prinsip yang keempat adalah menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk dapat menjadi aparatur sipil negara, di sini yang termasuk menjadi P3K tentunya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini, Bapak Juni Mart Girsang, yang mengharapkan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara otomatis, mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan didengarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Ayo subscribe channel ini agar rekan-rekan tetap menerima update-update informasi terbaru seputar tenaga honorer, non-aparatur sipil negara, dan P3K. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.